Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan sebelumnya kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas akhir kami, tugas ujian akhir semester kami pada semester 1 kali ini, yaitu memberikan efisiensi perjalanan teknologi AutoGate dengan face recognition di sarana transportasi umum, terkhususnya di stasiun dan juga bandara. Next. Baik, sebelum memulai presentasinya, saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok-kelompok. Saya di sini pertama ada Afdan, kedua ada Kamela, yang ketiga ada Suci, dan keempat ada saya sendiri, Emil Hamdi. Dan untuk selanjutnya, pendahuluan akan dibahas oleh Afdan. Pada Afdan, waktu dan tempat dipersilakan. Pendahuluan yang pertama, perjalanan udara telah menjadi bagian penting dalam kehidupan modern. Namun, proses check-in dan pemeriksaan keamanan seringkali memakan waktu dan menimbulkan antrian panjang. Hal ini dapat mengurangi kepuasan pengguna jasa bandara dan mengganggu kelancaran operasional bandara. Untuk mengatasi masalah ini, berbagai teknologi baru terus dikembangkan. Salah satunya adalah teknologi auto gates dengan sistem face recognition. Di era digitalisasi, teknologi telah menjadi bagian integral dari berbagai sektor, termasuk transportasi udara. Bandara modern tidak hanya dituntut untuk memberikan layanan cepat dan nyaman, tetapi juga memastikan keamanan dan efisiensi. Teknologi AutoGate dan face recognition dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan tersebut, memberikan pengalaman perjalanan yang lebih efisien bagi penumpang. Teknologi AutoGate dengan face recognition di bandara adalah layanan yang menggabungkan teknologi pengenalan wajah, face recognition, dan border control management atau BCM untuk mempermudah pemeriksaan keimigrasian penumpang pesawat. Selanjutnya, deskripsi face recognition adalah suatu bidang dalam ilmu komputer yang melibatkan pengembangan algoritma untuk mendeteksi dan mengenali wajah manusia dari gambar digital atau video. Proses ini melibatkan beberapa tahap mulai dari deteksi wajah, menemukan wajah dalam sebuah gambar, ekstraksi fitur, mengidentifikasi ciri-ciri unik wajah seperti jarak antara mata, hingga perbandingan dengan database, mencocokkan fitur wajah yang telah diekstraksi dengan database wajah yang sudah ada. Sistem face recognition dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk autentikasi, keamanan, dan identifikasi. Next. Selanjutnya, pendahuluan tujuan dari manfaat penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran teknologi auto gates dengan face recognition dalam meningkatkan efisiensi dan keamanan perjalanan di bandara. Tujuan penelitian ini meliputi yang pertama, memberikan pemahaman tentang konsep teknologi auto gate dengan face recognition. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas dan dampak implementasi teknologi ini di bandara. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi teknologi ini, seperti akurasi sistem, pengenalan wajah, kualitas infrastruktur, dan penerimaan pengguna. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi bagi pengembangan dan penerapan teknologi ini di masa depan dengan menganalisis data dan membandingkan dengan metode konvensional. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi teknologi tersebut. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi peningkatan kapasitas pelayanan bandara, pengurangan waktu tunggu penumpang, peningkatan kepuasan penumpang, dan penguatan sistem keamanan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang diperlukan untuk optimalisasi penggunaan teknologi auto gates di masa mendatang. Baik, terima kasih kepada Afdan menjelaskan slide ketiga dan keempat yang berupa pendahuluan. Selanjutnya, akan lanjutkan slide kelima, enam, dan tujuh oleh Suci kepada Suci.
studi kasus implementasi teknologi AutoGate dengan face recognition implementasi di bandara tertentu. Next. Sebagai contoh, Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Indonesia telah menerapkan teknologi AutoGate dengan face recognition untuk mempercepat proses check-in dan pemeriksaan keamanan. Sistem ini telah terbukti efektif dalam mengurangi antrian dan waktu tunggu bagi penumpang. Next. Evaluasi keberhasilan implementasi. Evaluasi terhadap implementasi teknologi AutoGate dengan face recognition di Bandara Internasional Soekarno-Hatta menunjukkan hasil positif dengan peningkatan efisiensi dan kepuasan pengguna. Namun diperlukan evaluasi yang lebih komprehensif untuk mengetahui dampak jangka panjang dari implementasi teknologi ini. Apa saja dampak positif dan negatif penggunaan teknologi AutoGate dengan face recognition? Dampak positifnya yang pertama, peningkatan efisiensi dan keamanan perjalanan. Yang kedua, pengurangan biaya operasional bandara. Yang ketiga, peningkatan kepuasan pengguna jasa bandara. Dan yang terakhir, peningkatan daya saing bandara dalam persaingan global. Namun, penerapan teknologi ini juga berpotensi untuk menimbulkan dampak negatif seperti kekhawatiran mengenai privasi dan keamanan data wajah, kemungkinan disalahgunakan untuk tujuan yang tidak etis, perluasan kesenjangan digital bagi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap teknologi, dan potensi pengangguran bagi petugas yang digantikan oleh sistem otomatis. Baik, terima kasih Suci atas penjelasannya. Selanjutnya di slide 8 dan 9 akan menjelaskan oleh kamera. Itu ada tempat dipersiapkan. Selanjutnya ada tantangan dan peluang dalam mengadopsi teknologi AutoGate dengan face recognition di bandara. Pada poin tantangan implementasi, penggunaan teknologi AutoGate dengan face recognition di bandara menghadapi sejumlah tantangan antara lain. Yang pertama, biaya implementasi yang tinggi. Kedua, keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa bandara. Ketiga, kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap teknologi ini. Keempat, perlunya regulasi dan standar yang jelas untuk penggunaan teknologi ini. Selanjutnya, pada poin peluang dan pengembangan teknologi di masa depan. Terlepas dari tantangan, teknologi AutoGate dengan face recognition memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan diterapkan di masa depan. Pengembangan teknologi ini dapat meliputi yang pertama, peningkatan akurasi dan kecepatan sistem face recognition. Yang kedua, pengembangan sistem yang lebih aman dan terintegrasi dengan sistem keamanan bandara. Ketiga, pengembangan teknologi yang dapat memverifikasi identitas penumpang secara lebih mudah dan cepat. Selanjutnya, pada poin kesimpulan, teknologi AutoGate dengan face recognition merupakan inovasi signifikan dalam industri penerbangan yang mampu meningkatkan efisiensi perjalanan dan keamanan di bandara. Sistem AutoGate mempercepat proses check-in dan boarding dengan mengurangi interaksi manual. Sementara face recognition menyediakan metode identifikasi yang cepat dan akurat. Kombinasi kedua teknologi ini menunjukkan potensi besar dalam memodernisasi operasional bandara, meskipun ada tantangan seperti masalah privasi, bias algoritma, dan kebutuhan infrastruktur pendukung yang memadai. Studi kasus implementasi teknologi ini menunjukkan hasil positif dalam mengurangi waktu tunggu penumpang dan meningkatkan kepuasan pengguna layanan. Baik, terima kasih Kamila atas pembahasannya terkait pembahasan terakhir dan kesimpulan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai saran peningkatan untuk teknologi AutoGate dengan face recognition itu sendiri. Yang pertama adalah meningkatkan keamanan data, yang kedua penyempurnaan algoritma, yang ketiga peningkatan infrastruktur, keempat sosialisasi kepada penumpang, dan yang terakhir adalah kolaborasi global. Dengan implementasi teratas, kami yakin teknologi AutoGate dengan face recognition tidak hanya menjadi solusi modern untuk di bandara atau di sarana transportasi umum, tapi juga membangun fondasi dan ekosistem perjalanan yang lebih aman, efisien, dan ramah pengguna di masa depan. Next slide. Nah, berikut adalah beberapa lampiran atau bukti-bukti kami menginterview orang secara langsung yang sudah pernah merasakan teknologi AutoGate face recognition itu sendiri untuk mengkaji esai kami dan mendapatkan saran peningkatan seperti tadi. Dan next.
Baik, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi untuk UAS dari kelompok kami, kelompok 4. Kemudian kurang kami mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.